Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan SKP Permenpan baru Permenpan 6 tahun 2022 ya. Jadi kali ini lebih bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika baru pertama kali menemukan channel ini, video ini, silahkan like, subscribe di akhir video. Teman-teman bisa komen ya. Kemudian jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Saya tidak ingin video ini menjadi penyebab terlalaikan sholat teman-teman. Nah, videonya bisa di pause ya jika sudah, silakan teman-teman lanjutkan. Nah, oke, langsung saja kita melakukan pembahasan. Pada saat kesempatan sebelumnya saya pernah membahas mengenai ini video yang lalu juga mengenai SKP Permenpan tahun 2022. Cuma yang saya bahas itu adalah penilaian berdasarkan ekspektasi pimpinan ya, itu video pertamanya. Kemudian ada part keduanya itu SKP Permenpan 6 juga ya, masih tentang SKP Permenpan 6 tahun 2022 ini. Saya lebih mengutamakan membahas cara menentukan rencana kinerja individu melalui rencana kinerja organisasi. Jadi pada kedua video yang ada di sini seperti yang tampak di layar monitor teman-teman saat ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika teman-teman ingin membuat SKP, ada hal yang penting harus diingat ya, adalah kita harus membuat SKP itu berdasarkan rencana kinerja organisasi, kemudian di mana rencana kinerja organisasi ini adalah juga merupakan rencana kinerja atasan, yang kemudian rencana kinerja atasan ini adalah akan menjadi ekspektasi pimpinan ya dalam kita bekerja. Nah, di sini jadi saya akan ulas singkat aja di sini. Ini sih saya sudah buka Permenpan 6 tahun 2022. Saya ingin tunjukkan dulu sedikit pembahasan lagi. Nah, di sini sudah ada sketsa ya, menyusun strategi penerapan pencapaian hasil kinerja dengan pendekatan pelayanan. Kalau saya dulu kemarin kan pendekatannya kasus ya, kasus per kasus, dan itu pun masih ibaratnya masih sangat luas. Nah, kalau ini pendekatannya berdasarkan pelayanan. Oke, boleh juga seperti ini, tidak ada salahnya, tapi ini hanya sekedar contoh. Jadi apapun yang ada di sini teman-teman lihat di Permenpan 6-nya tahun 2022 itu bukan hal yang baku, karena ini adalah contoh juga ya, contoh pendekatan membuat hasil kerja dengan melakukan pendekatan pelayanan. Nggak ada salahnya juga. Nah, di sini adalah yang pertama itu dengan pendekatan layanan pemeriksaan kehamilan ya. Dalam hal ini ANC, antenatal care. Nah, ini fokusnya kepada ibu hamil. Jadi kalau ada ibu menyusui, maka tidak masuk dalam sini, karena pendekatan layanannya adalah pendekatan ANC. Jadi ketika ada pendekatan untuk melakukan pemeriksaan layanan ibu menyusui, maka harus dibuat pola seperti ini juga. Kemudian apa kasusnya yang bisa diambil di situ, kemudian baru diintervensi. Nah, ini kemudian berikutnya ini adalah ada juga pendekatan layanan persalinan. Boleh seperti ini juga. Nah, dari sini nanti ada beberapa step dengan berdasarkan bagan yang ada di sini. Inilah yang akan dieksekusi. Modelnya seperti itu kurang lebih ya jalan ceritanya. Kemudian di sini ada word block ya, untuk identifikasi strategi pencapaian hasil berdasarkan dua pendekatan yang ada di atas tadi ya. Nah, di sini saya lihat hal yang pertama di sini meningkatkan jumlah ibu hamil yang puas ya, tingkat kepuasan ibu hamil yang ingin ditunjukkan. Kemudian meningkatkan jumlah ibu hamil yang puas atas layanan persalinan ya, dengan mengurangi waktu tunggu. Oke, tidak ada masalah. Kemudian meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan jumlah ibu hamil yang melahirkan dibantu dengan tenaga kesehatan. Oke, jadi itu melalui pendekatannya ANC-nya tadi ya, yang di atas, seperti yang di atas. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi yang jelas metode rencana strategisnya itu berdasarkan yang di atas tadi, metode pendekatan layanannya itu hampir kurang lebih dengan sama yang saya utarakan kemarin. Karena kalau kemarin kan saya lebih luas aja ya, lebih luas pembahasannya, masih umum, tidak spesifik seperti ini.
Tapi kurang lebih maksudnya sama ya. Jadi kita harus membuat rencana strategi dulu, meninjau dulu masalah-masalah aktual yang ada, baru kita melakukan rencana kinerja pimpinan, kemudian turun menjadi rencana kinerja bawahan. Oke, kita lanjut aja. Sini saya sudah buka apa namanya, SKP Permenpanamnya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah contoh ini, kita membuat dulu, menginput di sini ada database rencana kinerja atasan. Teman-teman contohnya seperti ini. Saya ambil kasus terlaksananya contoh ini rencana kinerja atasan jadi ini juga merupakan ekspektasi pimpinan yang harus kita tuntaskan juga ya. Oke, terlaksananya pelayanan ANC. Oke. Kemudian apalagi terlaksananya pelayanan ibu dan seterusnya. Jadi kalau umpamanya rencana yang jadi persoalan ya, yang fokus persoalan yang sering yang tidak saya senangi di sini ketika umpamanya rencana kinerja atasan itu terlalu fokus seperti ini ya, terlalu fokus ke pelayanan ANC, terlalu fokus kepada pelayanan ibu menyusui. Artinya itu baru masalah kebidanan, bagaimana nanti dengan masalah perawat, bagaimana nanti dengan masalah nutrisionis, bagaimana nanti dengan masalah pelayanan medis, bagaimana dengan masalah pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya ya, kesmas, kasus kesmas. Nah, maka rencana kinerja atasan itu akan jumlahnya akan banyak ya, karena terbagi beberapa bidang ya, dia akan sangat banyak. Nah, itu hal yang justru akan membuat kerjaan baru buat atasannya, karena begitu banyak spesifikasi pelayanan yang harus dieksekusi, dibuat rencana kinerjanya, padahal itu bisa dibahasakan secara umum. Tapi nggak apa-apa, dalam menjadi persoalan ketika ingin bahasanya seperti ini, spesifik seperti ini ya, karena ini baru spesifikasi rencana kinerja atasan tentang khususnya pelayanan kebidanan aja ya, belum nanti pelayanan anak dan seterusnya. Jadi di situ sekali lagi saya selalu mengatakan di video-video sebelumnya, bahkan waktu sebelum Permenpan 6 ini saya selalu mesti mengatakan rencana kinerja atasan itu jangan terlalu spesifik, karena nanti akan rugi sendiri, akan membuat banyak peta-peta rencana seperti ini ya, akan bingung sendiri nantinya. Tapi nggak apa-apa kalau mau bingung sendiri, sanggup ya. Oke, kemudian lanjut. Ini baru contoh kasus untuk pelayanan kebidanan aja. Jadi di sini rencana kinerja atasan kita langsung buat seperti ini aja, entrykan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kita fokusnya kepada pelayanan kebidanan, maka di sini di sini kalau teman-teman menerima filenya dalam keadaan seperti ini, teman-teman select all dulu semuanya. Kemudian ini kita delete ya, ganti. Nah, kita ganti, ini bisa kita ganti untuk pelayanan kebidanan. Kemudian saya ambil contoh data kebidanan saja. Mana nih ya? Saya ambil dari sini saja, mudah-mudahan masih ada saya punya data. Oke, ini saja. Jadi ini contoh saja teman-teman untuk bagaimana cara membuat SKP Permenpan 6 secara cepat. Namun dengan catatan teman-teman harus menguasai dulu SKP model yang seperti ini ya, yang akan muncul seperti ini. Ntar masih loading. Ketika teman-teman sudah menguasai pembuatan SKP ini, maka nanti selanjutnya tidak akan susah. Jadi teman-teman harus menguasai SKP model seperti ini dulu ya, yang saya sudah bagikan. Jadi ini tinggal kita ambil
ini. Jadi ini kita tinggal copy seperti ini, ambil uraian tugasnya seperti ini, kemudian kita pastekan di bagian rencana aksi ya, butir kegiatan. Nah, jadi butir kegiatannya tadi itu kita susun sebagai rencana aksi. Oke, kita paste spesial di sini, kemudian value. Oke. Jadi seperti ini ya, kurang lebih hasilnya. Sebanyak ada 22. Nah, ini kita kemudian perbaiki. Oke, udah jadi. Kemudian kita ambil targetnya. Targetnya juga kita ambil dari sini. Oke. Kuantitasnya ya. Kita ambil jumlahnya, target kuantitasnya kita ambil dari sini. Mengapa kita ambil dari sini? Karena nanti laporan bulanannya ini sebagai laporan pertanggungjawaban kita ya. Oke, kemudian kita pastekan di sini ya, pastenya juga paste spesial seperti ini. Udah jadi ya. Kemudian rencana hasil kerjanya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuka permempannya kebidanan. Teman-teman harus akses juga permempan kebidanan ya. Contohnya di sini saya sudah punya permempan kebidanan, mana nih? Ya, ini mudah-mudahan loadingnya cepat. Udah, oke, udah terbuka seperti ini. Kemudian tadi yang sambil contoh kasus itu adalah contoh kasus untuk terampil ya. Ini masih kategori keahlian tabelnya. Saya akan cari yang kategori terampil, ini dia tabelnya. Oke, saya scroll dulu ke atas sampai ketemu bagian yang pertama. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya akan mendeteksi ini ya, melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis. Oke. Maka saya akan mencari di sini bagian peraturan Menteri Menpan RB-nya tahun 36, nomor 36 tahun 2019 untuk kebidanan ya. Ini ternyata melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis itu masuk di bagian sub unsur pelayanan kesehatan ibu. Jadi saya akan blok di sini ya. Saya ambil blok, kemudian saya akan pastekan di bagian SKP permempanannya di sini ya, di sebagai rencana hasil. Jadi kemudian ini saya tinggal tambahkan terlaksananya seperti ini, kemudian saya pastekan yang tadi terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Oke. Jadi kalau dilihat berdasarkan tabelnya ini sangat berbeda ya. Jadi di sini sebagai rencana hasil kerja, ini adalah rencana aksi. Jadi maknanya dua hal berbeda pemaknaannya ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan rencana hasilnya seperti apa. Jadi kita tinggal ambil dari sini aja ya. Karena butir kegiatannya ini ya, rencana aksinya seperti ini, maka rencana hasilnya adalah ini ya. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil dengan melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masih di sini lagi. Kemudian saya akan mendeteksi ini melakukan melakukan pengkajian fisiologis, patologis, oke, melakukan kala, oke, sampai di pemeriksaan kala. Saya akan mencoba mendeteksi sampai pemeriksaan kala itu masuk di mana. Oke, masih kala 1, masih kategori pengkajian ibu hamil ya, pelayanan kesehatan ibu hamil. Kemudian melakukan IMD. IMD sudah sudah masuk kategori pelayanan kesehatan anak. Oke, lanjut. Di sini ada IMD enggak? Tadi tetanus toxoid masih juga masuk, itu pelayanan kesehatan. Nah, IMD, nah ini masuk kategori ya. IMD ini masuk kategori pelayanan kesehatan anak, maka ini tadi saya tinggal ambil aja di sini. Kemudian oke. Saya pastekan di sini, kemudian saya tinggal tambahin terlaksananya dan terlaksananya. Oke. Nah, ini. Oke, udah jadi. Kemudian melakukan yang neonatal masih anak, cakupan imunisasi juga
Kita cek cakupan imunisasi masuk di mana ya. Imunisasi KN1. Oke, ternyata cakupan imunisasi juga masuk kategori pelayanan anak. Berarti dari sekian berarti dari sekian butir kegiatan ini cuma 2 ada rencana hasil ya. Jadi cuma ada 2 rencana hasil, yakni rencana hasil pelayanan kesehatan ibu dan rencana hasil pelayanan kesehatan anak. Jadi kalau kita bahasakan secara urutan ya, kita akan melakukan rencana hasil kerja. Kita berharap rencana hasil kerja yakni terlaksananya pelayanan kesehatan anak dengan melakukan fasilitasi imunisasi IMD, kemudian dengan melakukan asuhan bayi normal, kemudian dengan melakukan asuhan pelayanan neonatal 6 jam pertama, kemudian melakukan evaluasi cakupan imunisasi. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup sangat jelas ya, clear bahasanya. Kemudian selanjutnya ini tinggal kita copy paste sampai ke bawah di sini. Oke. Kemudian ini juga kita tinggal copy paste sampai ke bawah sini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan rencana kinerja atasannya? Tentunya ada tadi ya. Oke, berarti Ibu Sui ini kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa eksekusi karena cuma ada ya Bu Sui bisa ya masuk ke kategori pelayanan kesehatan anak tadi. Oke. Jadi ini kita bisa lakukan tindakan terhadap rencana kinerja atasan dengan rencana kinerja terlaksananya pelayanan kesehatan ibu, kemudian terlaksananya pelayanan ibu menyusui dengan ini ya pelayanan kesehatan anak. Nah, dengan ini ya melakukan IMD. Oke, jadi sudah clear ya penjelasannya. Jadi antara kinerja atasan dengan kegiatan kita berdasarkan permempannya itu tidak bertabrakan ya, tidak bertabrakan. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah di sini adalah tinggal ini ya memilih di sini. Di sini ada klik tombol seperti ini. Jadi teman-teman tinggal memilih rencana hasilnya seperti ini, pelayanan kesehatan ibu. Kemudian selanjutnya rencana kinerja yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu itu apa dari pimpinannya. Contoh ini ANC ya. Jadi kita akan mengeksekusi terlaksananya pelayanan ANC dengan rencana hasil kinerja kita yaitu terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Oke, ini salah kalimat ya, nanti tinggal perbaiki di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya di rencana kita selanjutnya adalah pelayanan kesehatan anak ya, sembarang aja mau pilihnya. Kemudian apa yang bisa kita eksekusi dari atasan itu, contohnya di sini ya, ibu menyusui. Oke, karena di bagian butir kegiatannya juga ada membahas tentang IMD tadi ya. Oke, kemudian kalau sudah ini karena cuman ada 2 pelayanan, karena ada 2 rencana hasil yang akan kita capai, maka di sini tinggal filter. Kemudian yang nolnya kita hilangkan centangannya, kemudian kita oke. Yang lainnya akan terhidden seperti ini ya. Nah. Kemudian setelah itu di rencana aksi ini juga kita tinggal filter ulang seperti ini ya. Ini kita filter ulang karena tadi ini apply-nya untuk kegiatan yang lain ya. Namun teman-teman jika ingin melihat semuanya dulu, teman-teman tinggal seperti ini. Oke. Seperti ini, tinggal pilih seperti ini. Karena kita tidak ingin memprint yang lainnya, yang 0 itu nolnya ini kita hilangkan centangannya. Setelah kita select, kemudian kita oke. Jadi yang akan muncul cuma seperti ini aja. Oh ya, jangan lupa di bagian di bagian butir kegiatan ini jangan lupa satu angka kreditnya itu dihilangin satu ya. Karena di SKP Permenpan 6-nya tidak menginginkan adanya angka kredit ya. Oke. Ini tinggal kita hapus satu-satu ya, teman-teman. Hapus satu-satu, hapusnya seperti ini. Ini contoh aja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini di rencana aksi ya.
tidak ada lagi ke kredit di dalamnya di sini ya. Oke, jadi jangan lupa menghapus angka kreditnya. Kemudian di bagian umpan balik, ini teman-teman yang perlu lakukan adalah tinggal memfilter ulang aja di sini ya. Select all dulu, pilih semuanya aja dulu biar kelihatan. Nah, cuma ini ada beberapa memang yang tidak terisi secara otomatis karena sudah disetting. Karena itu tidak ingin kita tampakkan, maka kita tinggal memfilter di sini ya. Oke, kemudian oke. Lanjut. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian evaluasi Oke, bagian evaluasi juga gitu sama ya. Kita tinggal memfilter, memang kalau ada tombol filter ya seperti ini. Nah, ini ada row yang tidak terisi, jadi kita hidden aja nolnya ya. Kita select all, kemudian kita pilih 0, hilangin centangannya, kemudian oke, supaya nolnya itu tidak row yang 0 itu tidak kelihatan ya atau terhidden. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Oke, kemudian langsung bagian dokumen. Oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita kembali ke bagian sini. Targetnya jangan lupa ya, kita susun targetnya dulu. Targetnya ini kita input berapa persen ya, pemanya targetnya di sini. Kalau ingin kita inputnya 85%, nggak ada masalah ya. Nah, seharusnya di sini ikut ya, ikut di sini. Oke, ini sudah ikut 85%. Kemudian yang jelas rata-rata targetnya 85% juga ya. Targetnya 85% juga karena di sini 85%. Tapi kalau teman-teman ingin bervariasi nggak apa-apa juga, langsung dientrikan di sini umpamanya 90. Jadi untuk rencana pertama ini kita targetkan 90, yang kedua adalah 90 85, nggak ada masalah juga ya. Kemudian untuk masalah waktunya kita isi targetnya umpamanya 3 bulan aja. Untuk satu SKP ini kita disuruh buat 3 bulan, maka di sini entrikan bulannya 3 di sini ya. Kalau disuruh 6 bulan, maka entrikan 6 bulan ya. Nanti di sini akan berubah otomatis. Kemudian selanjutnya di bagian rencana aksi nggak perlu ada yang dilakukan. Kemudian di bagian sini, nah di sini ada opsi pilihan ya. Nah, ini dari umpamanya tadi kan 6 bulan tuh disuruh, berarti rencana periodenya ada di periode mana nih? Apakah di periode semester 1 atau apakah di periode semester 2? Oke, nggak mau. Ini kita belum terpilih semester 2. Seperti ini. Kalau umpamanya dia rencananya per triwulan, maka dia apakah di triwulan 1 atau triwulan 2 ya. Nanti di bagian belakang ini akan ikut, hasilnya akan ikut ya, triwulan 1 atau triwulan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tergantung pemakaiannya di SKP kuantitatifnya. Ketika di sini targetnya 3 bulan, berarti dalam 3 bulan itu berada di kategori mana dulu ya. Kategori 3 bulan pertama atau 3 bulan kedua. Nah, kalau dia berada kategori 3 bulan kedua atau pertama, maka nanti tergantung isiannya di sini ya, isian yang ada di sini. Oke, kembali. Jadi kalau umpamanya dia kategori bulan pertama, maka isi SMS 1. Ketika dia kategori bulan kedua, pilih SMS 2. Selanjutnya ketika berada kategori nanti kemudian untuk periode bulan berikutnya 3 bulan triwulan keempat, ketiga, triwulan ketiga dan triwulan 4 itu nanti teman-teman bikin ulang seperti ini ya. Jadi ada 2 aplikasi Permenpan 6 ya, seperti ini. Jadi karena ini hanya untuk pilihannya cuma ada semester 1 dan semester 2. Namun tidak kemungkinan penggunaannya ini bisa diartikan juga sebagai triwulan 1 dan triwulan 2. Untuk triwulan 3-nya harus ada 2 seperti ini ya, berarti 2 aplikasi Permenpan ini. Jadi ada 2 file SKP Permenpan 6 ya maksudnya. Kemudian selanjutnya di apalagi ya yang saya akan terangkan nanti di sini
capaian organisasinya baik ya, hasilnya baik atau istimewa itu bergantung pada umpan baliknya, pada hasil umpan baliknya ya. Jadi di sini kan ratanya ini belum nih, rata persentasenya belum, ini masih 0%, maka itu sangat bergantung pada realisasinya di sini. Jadi saya contohkan umpamanya di sini realisasinya umpamanya 1500, kemudian ini juga oke, ini 1500 anggaplah, kemudian di sini 55, kemudian di sini 20 ya. Kita akan coba, kemudian di sini 750, sini 20 ya. Kita akan coba melakukan pendekatan contoh aja ya. Bagaimana umpamanya kalau realisasinya di bawah daripada targetnya ya. Jadi ini saya entrykan di bawah target semua dulu. Mau sama dengan target nggak apa-apa ya. Oke, ini contoh aja. Oke, kemudian berdasarkan rata-ratanya ternyata itu hasilnya 88% ya, rata-rata hasil persennya berdasarkan jumlah realisasi yang ada di sini tadi ya. Nah, realisasinya ini bisa teman-teman ambil dari sini juga ya, bisa ambil dari sini tadi realisasi yang ada di sini. Apakah realisasi berdasarkan jumlah yang ada di semesternya ya, sini juga semester yang ada di sini, ataukah jumlah realisasi yang ada di bagian pengukuran sini ya. Ini kan 1 tahun nih, berarti teman-teman harus mengambil dari sini juga. Nah, contohnya kalau mengambil dari sini tinggal copy paste lagi, ini blok semua, copy seperti ini, nanti kemudian di pastekan di sini ya, paste spesial. Cuma karena angkanya tadi terlalu jauh, maka saya ambil ini aja sebagai contoh. Nah, anggaplah kalau ini sudah kita lakukan paste spesial, kemudian ternyata berdasarkan umpan baliknya rata-rata persentase hasilnya itu 88,65%, kemudian targetnya itu 87. Jadi ini jauh lebih besar daripada si targetnya. Jadi hasilnya lebih besar daripada si targetnya, maka otomatis nanti evaluasi hasil kinerjanya pasti akan menjadi baik, istimewa ya. Nah, ini. Jadi di sini langsung berubah secara otomatis, secara default. Kemudian grafiknya juga udah berubah seperti ini ya. Nah, kemudian mana lagi? Nah, ini juga secara otomatis berubah seperti ini. Pokoknya kalau ini teman-teman merasa bahwa ini ratingnya terlalu bagus, maka nanti teman-teman bisa merubah di sini, naikkan persentasenya ya. Jangan 85 tapi naikkan menjadi 90% ya, 90%. Nah, ini otomatis nanti umpan baliknya yang ada di sini rata-rata persentase targetnya 90, kemudian rata-rata hasilnya kan tetap sudah 88 ya, sudah tahu 88, jadi ini lebih besar dibandingkan ini. Otomatis nanti di evaluasi kerja berubah menjadi sesuai ekspektasi dengan kategori predikat baik. Juga di sini juga ya, capaian organisasinya ya kategori baik dengan metode grafik seperti ini ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara pemakaiannya, sangat simpel ya penggunaannya. Jadi cukup copy paste dari hasil SKP model seperti ini, dimana kemudian SKP ini juga apapun bahasa yang ada di sini, rencana kinerja atasan itu tidak akan bertabrakan dengan rencana kinerja yang ada di sini, karena di sini bahasanya umum, bisa mengeksekusi semua rencana kinerja atasan yang ada. Oke, mungkin itu aja videonya, video singkatnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.